Satu hari menjadi polisi bahasa di UPH. Halo semuanya, kenalin, nama aku Yohana Nenggala. Aku dari program studi pendidikan bahasa Indonesia cohort 2024 dari Fakultas Teachers College UPH. Tahu nggak teman-teman, hari ini aku lagi jalan-jalan kan, dan tiba-tiba aku menemukan beberapa tulisan yang agak bikin kening berlipat nih. Ternyata ada beberapa kesalahan morfologi yang tersebar di sekitar kampus ini. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi kalau kita perhatiin, penggunaan katanya tuh gak sesuai dengan aturan morfologi dalam bahasa Indonesia. Penasaran kan? Yuk kita cek bareng-bareng kesalahan morfologi apa aja sih yang bisa kita temuin hari ini. Dalam morfologi pada bahasa Indonesia, awalan di untuk kata kerja pasif selalu ditulis serangkai. Mengapa demikian? Karena di adalah prefiks atau awalan yang membentuk makna baru, bukan kata depan. Sekarang, kita dapat melihat spanduk pada gambar tersebut. Kata sediakan dan kenakan ini merupakan kata kerja pasif. Maka dari itu, penulisan yang benar adalah disediakan dan dikenakan ditulis secara serangkai. Kita dapat melihat juga contoh lain seperti dibuat, ditutup, dan ditangkap. Selanjutnya, kita lihat teks pada gambar. Pada pengumuman tersebut, kata di pada frasa di dalam ditulis serangkai. Penulisan tersebut adalah salah. Pada frasa di dalam, kata di berfungsi sebagai kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kelas kata yang berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata keterangan untuk menunjukkan hubungan seperti tempat, waktu, arah, atau asal. Maka dari itu, frasa di dalam seharusnya ditulis terpisah sebagai di dalam karena di berfungsi sebagai kata depan atau preposisi yang menunjukkan tempat atau lokasi. Selanjutnya, pada gambar di atas, penulisan frasa di atas adalah penulisan yang salah. Sama seperti di dalam, kata di dalam frasa di atas berfungsi sebagai kata depan atau preposisi, bukan sebagai prefiks atau awalan. Maka, penulisan yang benar adalah kata di ditulis terpisah menjadi di atas. Pada poster tersebut, kata nunda dan ngerasa udah merupakan penulisan yang salah dan bentuk tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata nunda adalah kata tidak baku dari tunda. Maka dari itu, untuk memperbaiki poster, kita dapat mengubah menjadi kata menunda agar lebih baku sesuai dengan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitu juga dengan kata ngerasa udah merupakan bentuk tidak baku dari merasa sudah. Maka dari itu, untuk memperbaiki poster tersebut, kita dapat mengubah menjadi merasa sudah agar lebih baku sesuai dengan yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita melihat poster berikut. Kata diizinkan seharusnya ditulis menggunakan kata dasar izin dan prefiks di serta sufiks kan. Kata izin adalah bentuk tidak baku dari kata izin. Maka dari itu, kita dapat memperbaiki penulisan tersebut menjadi diizinkan agar menjadi kata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Frasa terima kasih adalah sebuah gabungan kata atau kata majemuk yang terdiri dari dua kata dasar, yaitu terima dan kasih. Meskipun gabungan kedua kata ini membentuk makna baru, yaitu ungkapan rasa syukur sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, gabungan kata yang sudah padu atau membentuk frasa idiomatik seperti ini tetap harus ditulis terpisah. Maka dari itu, penulisan yang benar adalah frasa terima kasih ditulis secara terpisah. Selanjutnya, kata merubah dalam pengumuman ini merupakan penulisan yang salah. Kesalahan ini terletak pada proses peluluhan atau morfofonemik prefiks men saat dilekatkan pada kata dasar. Ada aturan peluluhan prefiks men, yaitu kata dasar yang dimaksud adalah ubah dan prefiks yang digunakan adalah men. Ketika prefiks men bertemu dengan kata dasar yang diawali huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o, huruf n pada prefiks men akan menjadi ng atau nasal, dan huruf vokal pada kata dasar tidak luluh atau hilang. Sehingga prefiks men ditambah kata dasar ubah menjadi mengubah. Dan kata mengubah juga merupakan kata yang baku yang sudah ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.